semuanya, apa kabar? Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 virus. Perkenalkan, nama saya Maria Elviani Jelita. Saya mahasiswi Stipa Santo Sirus-Ruteng. Saya mahasiswa tingkat 1 semester 2. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Oke? Teman sekalian, yang pertama-tama saya akan membahas apa latar belakang atau harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu penting. Baik, pertama-tama kita mengetahui bahwa pada masa ini kita menyaksikan fenomena anomali di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat giliran untuk menunaikan kewajiban negara itu tampaknya kehilangan gairah sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sumber-sumber tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara ini. Pada sumber ini saya akan membahas 3 sumber. Yang pertama, sumber historis. Pada sumber historis ini memiliki 4 aspeknya. Yang pertama yaitu pada awal mula bahwa pada awal mula perjuangan HAM dalam menegakkan HAM terjadi di Eropa oleh seorang filsuf yang bernama John Locke. Itu seorang filsuf dari Yunani. Dan itu sekitar pada abad ke-17. Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights, bahwa yang melekat pada setiap diri manusia atau hidup kebebasan memiliki. Yang kedua, Revolusi Amerika. Revolusi ini terjadi sekitar tahun 1726, bahwa yang terjadi saat ini yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melalui penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Yang ketiga yaitu Magna Carta. Magna Carta itu terjadi sekitar tahun 1215, bahwa pada saat ini yaitu adanya piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan. Kepada bangsawan dan keturunannya, yaitu sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang keempat yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pada tahun 1789, bahwa pada tahun ini yaitu adanya bentuk perlawanan Prancis terhadap rajanya sendiri yang bernama Louis XVI, bahwa yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negaranya. Sobat sekalian, sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Pada sumber sosiologis ini juga memiliki 4 aspeknya. Yang pertama, gejala sosiologis, bahwa pada saat ini yaitu berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan munculnya karakter buruk, yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang kian berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang kedua yaitu Orde Baru tumbang, bahwa pada Orde Baru ini munculnya kekuasaan oligarki atau kekuasaan yang berpusat pada kelompok elit tertentu, sehingga masyarakat lain tidak atau masih jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan. Sumber sosiologis yang ketiga yaitu sosiokultural animosity, bahwa yang terjadi itu gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial terselubung
atau konflik laten yang bersumber dari ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga pada masa ini terkadang memiliki unsur keinginan balas dendam. Yang keempat atau unsur sosiologis yang keempat yaitu Indonesia baru, bahwa sumber sosiologis ini yaitu adanya reforma atau bentukan ulang dari Indonesia, mulai dari undang-undang, hukum, dan lain sebagainya, dengan tujuan bahwa memperkuat atau mengharmonikan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Berikutnya, sumber politik, bahwa pada sumber politik ini terjadi bahwa adanya proses dan hasil perubahan Undang-Undang 1945 yang terjadi pada era reformasi, bahwa pada awal era reformasi yang terjadi sekitar tahun 1998 mulai muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan ini dilakukan atau disampaikan oleh berbagai komponen rakyat atau komponen bangsa, yaitu oleh sebagian mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutannya adalah yaitu untuk mengamandemenkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik 1945 karena itu amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Itu adalah sumber politiknya. Teman-teman yang budiman, pokok pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang urgensi dan esensi harmoni kewajiban hak warga negara di Indonesia. Pada pokok pembahasan ini yaitu ada 4 esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu agama. Dalam hal ini yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Maksudnya di sini bahwa negara memberi kebebasan warga negaranya untuk bebas memeluk agama apa saja sesuai dengan yang mereka imani. Esensi yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Di sini bahwa sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu esensi yang ketiga yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Bahwa di sini yaitu terkait ekonomi keluarga dalam hal keadilan, di mana tidak ada batasan antara orang miskin dan orang kaya, sehingga penerapan atas kekeluargaan dalam perekonomian nasional itu dapat memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Esensi yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini yaitu TNI dan polisi sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di sini bahwa bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban. Lalu warga negara juga turut mendukung kebijakan negara atau pemerintah. Sobat-sobat yang budiman, kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana hubungan antara bangsa dan negara dan warga negara. Di sini kita akan membahas bagaimana status, asas, dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pertama, saya akan membahas tentang status. Bahwa di sini menurut Georgi Jenlik mengemukakan ada 4 status kewarganegaraan. Yang pertama, status positif. Di sini bahwa warga negara diberikan hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif. Di sini bahwa negara dijamin tidak boleh mencampur tangan terhadap hak warganya. Yang ketiga, status aktif. Di sini bahwa negara memberikan hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang terakhir yaitu status pasif. Di sini bahwa adanya naturalisasi istimewa. Itulah yang kedua, saya akan membahas tentang asas kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis atau asas keturunan. Maksud dari asas ini yaitu asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, ius soli atau asas kelahiran. Maksud dari asas ini yaitu asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara atau tempat kelahirannya.
Asas yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Maksud dari asas ini yaitu asas ini yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan asas yang keempat yaitu kewarganegaraan ganda terbatas. Maksud dari asas ini yaitu asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas tentang syarat kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan mengakui Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itu ada 8 syarat kewarganegaraan. Teman-teman sekalian, sekian dulu untuk penjelasan saya tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share. Oke?